Pemirsa, seorang bayi kembar berumur 5 hari meninggal dunia dengan kondisi punggung terbakar. Diduga bayi kepanasan pasca diletakkan dalam inkubator Rumah Sakit Bersalin Bunda Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Berikut sorotannya untuk Anda. Inilah kesedihan M. Fadli, ayahanda dari Fadlan Khairi Al-Faik, salah seorang bayi kembar Siam yang tewas pasca dirawat di Rumah Sakit Bersalin Bunda Makassar, Sulawesi Selatan. Bayi Fadlan diduga mengalami luka punggung terbakar pasca dirawat dalam inkubator bayi milik rumah sakit tersebut. M. Fadli hanya bisa menangis sesaat sebelum kepolisian daerah Sulawesi Selatan membongkar makam anaknya. Polisi harus memeriksa jenazah Fadlan guna kepentingan otopsi untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Kisah tragis ini bermula dari dilahirkannya bayi kembar Fadlan Khairi Al-Faik dan Fayah Zafram Al-Faik dari pasangan suami istri M. Fadli dan Rafika pada 21 Oktober 2014 di Rumah Sakit Bersalin Bunda Makassar. Kondisi kedua bayi terakhir dalam keadaan prematur hingga harus diletakkan dalam inkubator rumah sakit. Tanggal 23 Oktober 2014, M. Fadli disarankan Rumah Sakit Bersalin Bunda untuk dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth, Makassar. Saat berada di rumah sakit inilah, luka yang berada di punggung Fadlan terkuak dan diketahui oleh M. Fadli. Fadlan akhirnya meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2014, sedangkan kesehatan pasangan kembarnya terus membaik. Tiba-tiba saya ditelepon, kebetulan saya lagi di jalan habis urus anunya ibunya. Saya di jalan ditelepon disuruh cepat-cepat ke rumah sakit. Saya sampai di rumah sakit, ada kakaknya istri, katanya minta dirujuk, pindah. Akhirnya saya bawa itu sekitar siang ya, sudah lohor. Saya rujuk berdua sama adiknya si Fayat. Saya rujuk ke Katrina Bot. Di sana serah terima di bagian IGD-nya dibawa. Serah terima diganti O2-nya, terus dipasangkan infus, dibungkus, terus langsung naik ke atas, dibawa langsung naik ke atas. Walaupun kita belum mendaftar segala macam pendaftarannya, tidak masalah, langsung dibawa naik ke atas, dinisyu. Terus pas saya naik ke atas itu langsung dibuka bajunya semua yang dari Katrina Booth, dari rumah sakit Bunda. Dibuka bajunya, dibuka pakaiannya ini yang dia bawa, ini yang dia pakai, dibuka semua ini untuk dimasukkan ke dalam inkubator. Nah, tiba-tiba saya kaget lihat sama perawatnya tanya, kok Pak ini kenapa ada luka di belakangnya? Dia lagi bertanya, ini luka bawaan atau luka apa? Saya bilang, saya juga tidak tahu Bu, baru saya tahu itu bahwa ada luka. Namun, Rumah Sakit Bersalin Bunda Makassar justru mengaku tidak tahu kondisi punggung Fadlan yang terbakar. Rumah sakit hanya fokus kepada pernafasan Fadlan yang diduga mengalami sianosis atau gangguan pernafasan. Mengenai luka itu, terang saja bahwa kita tidak menemukan luka, tidak melihat luka waktu dikirim, tidak memperhatikan apa itu kata perhatikan, kita tidak melihat adanya luka. Tidak, pihak Bunda tidak menyampaikan ke Rumah Sakit Katrina Booth karena tidak melihatnya. Karena waktu itu kan perawat lagi konsentrasi fokus kepada penanganan gangguan pernapasan. Jadi dia tidak perhatikan ke belakang. Tapi terang saja kalau kita ditanya tentang bagaimana luka, kita tidak bisa menjawab itu. Karena kita tidak melihatnya. Tapi Rumah Sakit Katrina Booth yang melihatnya. Keterangan Rumah Sakit Bersalin Bunda berbanding terbalik dengan keterangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Catherine Booth, Makassar. Tanpa berselang jam pasca diterimanya Fadlan dari Rumah Sakit Bersalin Bunda, perawat Rumah Sakit Catherine Booth terkejut saat membuka kain yang melapisi tubuh Fadlan. Kondisi bayinya waktu tiba di kamar bayi
Waktu tiba di kamar bayi saya mau timbang ulang karena prosedur memang di kamar bayi begitu. Bayi naik kita langsung timbang ulang. Jadi saya buka semua bajunya, saya buka bedongnya, saya buka bajunya. Habis itu saya mau timbang tapi saya lihat kok ada luka. Jadi saya panggil teman saya. Saya tanya kok kenapa begini. Terus dia bilang kasih tahu dokter, saya kasih tahu dokter. Dokter bilang kasih tahu orang tuanya. Jadi orang tuanya langsung lihat. Ya kita tidak pernah menduga ya, tidak pernah menduga ada kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas bahwa staf kami, rumah sakit kami harus selalu siap dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang di luar dugaan. Walau Fadlan sudah dimakamkan, namun penyebab luka bakar di punggungnya terus dipertanyakan oleh M. Fadli. M. Fadli akhirnya melaporkan kasus kematian Fadlan ke Polsek Panakukang, Makassar. Rumah sakit bersalin Bunda diduga melakukan kelalaian dalam merawat Fadlan. Pada dasarnya Mas, untuk pemeriksaan dari Rumah Sakit Bunda ada 3 orang bidan. Kalau menurut kami, sementara ada kelalaian. Dari piket lama ke piket baru tidak ada kontrol terhadap bayi. Dia cuma lihat, cek dari luar, tidak mengecek, tidak membuka box, tidak mengecek bayi itu dalam keadaan sehat, utuh atau pemeriksaan. Jadi intinya pemeriksaan fisik tidak ada. Sedangkan dari Rumah Sakit Bunda, garis besarnya mereka menerima bayi dari Rumah Sakit Bunda sudah dalam keadaan punggungnya melepuh. Pada waktu ditimbang, piket tingginya ditimbang, dilihat ada kain putih di belakangnya, dibuka ternyata punggungnya sudah melepuh. Itu pemeriksaan dari Katribut seperti itu. Ya, kasus kematian Fadlan kini tengah bergulir di ranah hukum. Kepolisian masih menyelidiki kasus tewasnya anak pertama pasangan M. Fadli dan Rafika dengan mengamankan barang bukti inkubator dan menunggu hasil otopsi dari Polda Sulawesi Selatan. Semoga tabir misteri kematian Fadlan bisa terkuak. Tim TV One mengabarkan.